Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Sumber Media Pembelajaran Sederhana dan APE. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ima Syakiro. Yang kedua ada Suwandi. Yang ketiga ada Selayosika. Yang keempat ada Melinia Andini Januariska. Dan yang terakhir ada Ega Maidwisari. Saya, Ima Syakiro, akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian sumber belajar. Untuk memahami pengertian media sederhana ini, tidak terlepas dari pengertian media instruksional itu sendiri, baik yang menyangkut tentang batasan pengertian, fungsi, maupun tujuan media instruksional pada umumnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Melinia Andini Januariska. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ima Syakiro. Di sini saya akan membawa materi media pembelajaran sederhana memiliki ciri umum sebagai berikut. 1. Dapat dengan mudah dibuat sendiri oleh guru ataupun bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menggunakan media sederhana dalam kegiatan belajar mengajar tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus. Secara umum dan sederhana memiliki kelebihan dan kelemahan. 1. Kelebihan media sederhana dapat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, dan tepat. Maksudnya ialah dengan media sederhana dapat membawa dunia luar ke dalam kelas. Yang kedua, kelebihan media sederhana. Apabila pembelajaran itu dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka ada kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal sebab anak terlalu larut dalam proses bermain. Ciri-ciri unsur desain media pembelajaran sederhana. Unsur-unsur visual media sederhana terdiri dari 1. Titik ialah tanda kedudukan sesuatu, dan titik ialah bekas atau jejak dari alat yang beruncung-runcing. Yang kedua, garis. Garis dapat disebut sebagai rangkaian titik-titik yang memanjang yang ditimbulkan akibat goresan atau tarikan suatu alat seperti pensil, pena, kuas, dan lain-lain. Garis 3. Bidang. Bidang ialah bangunan datar atau permukaan yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, luas, dan dibatasi oleh garis bagian terluar atau kelilingnya. Yang keempat, ruangan. Ruangan ialah massa yang mempunyai dimensi ke atas bawah, ke kiri ke kanan, dan ke depan belakang. Yang kelima, bentuk. Bentuk ialah wujud atau bangunan yang memiliki isi atau volume, sifatnya 3-dimensional, dan secara pasti pula unsur bentuk memerlukan adanya ruang. Sebagai contoh, misalnya model atau tiruan orang, hewan, atau benda menempati ruang pada diorama. Yang keenam, warna. Warna ialah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya fisika, dan warna ialah pigmen zat warna itu sendiri. Yang terakhir, 7. Tekstur. Tekstur ialah menampakkan bidang permukaan suatu benda. Permukaan suatu benda yang halus atau licin atau kasar, ada yang tampak buram atau berkilau. Baik, saya akan lanjutkan lagi kepada Suwandi. Dipersilahkan. D. Kriteria pembuatan media pembelajaran sederhana. Pembuatan media sederhana perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman pembuatan media sederhana agar media yang dihasilkan mencapai tujuan sesuai dengan tingkat dan jumlah sasaran, menarik perhatian, menggunakan pedoman sejak dari finishing touch hingga dapat dihasilkan media yang memiliki nilai estetis. Asas komposisi dalam pembuatan media sederhana yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Kesatuan, 3. Keseimbangan, 4. Penonjolan, 5. Irama, 6. Keindahan.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi media sederhana. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membuat media pendidikan, termasuk di dalamnya membuat media sederhana, ialah faktor tujuan siswa, ketersediaan waktu dan biaya, serta ketepatgunaan media yang dibuat. Pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan maupun sumber belajar akan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan teknologi. Oleh karena itu, akan banyak sumber belajar dan alat permainan yang baru. Aktivitas bermain bagi anak membutuhkan berbagai alat yang mengandung unsur atau nilai edukatif. Sedangkan alat permainan edukatif merupakan alat yang bisa merangsang aktivitas bermain dan dapat menstimulasi serta mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. G. Tujuan penggunaan alat permainan edukatif. Dalam proses belajar anak usia dini adalah sebagai alat bantu orang tua dan guru untuk pendidik untuk 1. Memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan dalam peletakan ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosi anak. 2. Memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak. Ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan yaitu H. Manfaat alat permainan edukatif. Melakukan kegiatan permainan dan secara optimal menggunakan seluruh panca inderanya. Kegiatan atau permainan yang menyenangkan juga akan meningkatkan aktivitas sel otak mereka. Keaktifan sel otak akan membantu memperlancar proses pembelajaran anak. APE memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. A. Melatih kemampuan motorik. B. Melatih konsentrasi. C. Mengembangkan konsep sebab akibat. Adapun jenis-jenis APE yang perlu diketahui yaitu APE ciptaan Montessori, APE untuk kemampuan berbahasa Peabody, balok kuesioner, APE ciptaan Froebel, boneka jari, puzzle besar, kotak alfabet, kartu lambang bilangan, kartu pasangan, puzzle jam, loto warna dan bentuk, APE alternatif tradisional. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.